Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya dan tetap semangat. Kenalkan, nama saya Rizka Mawati dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STQ Prokania. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Sekarang, coba kalian perhatikan berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Kalian tahu gak sih, apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ternyata, tumbuhan dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan antara lain sebagai sumber makanan dan energi, kemudian sumber vitamin untuk kesehatan, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, dan peneduh, serta keindahan bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Jika tidak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Jadi betapa pentingnya tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu senantiasa menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di sekitar kita. Setelah kalian mengetahui manfaat tumbuhan, mari kita belajar perkembangbiakan tumbuhan. Di sini terdapat sebuah teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, coba kalian simak baik-baik ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia,
maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Berdasarkan teks bacaan yang telah kalian simak tadi, coba kalian tentukan apa saja sih ide pokok yang ada dalam teks tersebut. Apakah kalian tahu apa sih ide pokok itu? Yuk kita cari tahu. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan dari suatu paragraf. Jadi, ide pokok dari teks bacaan yang telah kalian simak tadi adalah: Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf 2. Jagung berkembang biak dengan biji. Paragraf 3. Pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Paragraf 4. Bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Paragraf 5. Biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Demikian pembahasan kita mengenai materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini yaitu: semoga pembahasan kita pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.